Tugas 8 membuat surat nota pembelaan atau pledoi yang didasarkan pada kasus ilustrasi surat tuntutan dalam praktik peradilan pidana yang dibuat pada sesi 7 nota pembelaan atau pledoi. Nomor perkara PDM 45 garing 2 Romawi garing 2024 garing PDN titik BDL. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung, di Bandar Lampung identitas yang bertanda tangan di bawah ini: nama Doni, pekerjaan advokat, alamat kantor, bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum dari nama Ayam, umur nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2021, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Pendahuluan. Yang mulia Majelis Hakim, sebagai penasihat hukum saya menyampaikan pledoi ini dengan penuh kesadaran bahwa kasus yang menimpa klien saya Ayam adalah kasus berat yang tidak hanya menimbulkan luka bagi keluarga korban, tetapi bagi keluarga terdakwa sendiri. Namun demikian, saya merasa penting untuk menghadirkan sudut pandang yang lebih utuh agar majelis dapat menilai perkara ini tidak hanya dari apa yang tampak di permukaan, tetapi juga dari aspek kemanusiaan serta fakta hukum yang sejatinya muncul sepanjang proses persidangan. Jaksa penuntut umum menuntut klien kami dengan pidana penjara seumur hidup berdasarkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana atau setidaknya pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengapa menurut kami unsur pasal 340 tidak terpenuhi serta mengapa pasal 338 KUHP adalah yang paling tepat diterapkan. Tanggapan atas dakwaan dan tuntutan. 1. Dengan rencana terlebih dahulu pasal 340 KUHP tidak terpenuhi dalam pandangan pribadi saya selama mengikuti persidangan. Unsur perencanaan sama sekali tidak terbukti. Memang benar klien kami membawa pisau lipat, tetapi faktanya ia selalu menyimpan pisau itu di motornya sebagai alat berjaga, bukan sebagai persiapan melakukan pembunuhan terhadap korban. Membawa pisau tidak serta-merta berarti telah ada rencana membunuh. Dalam doktrin hukum pidana, perencanaan harus memenuhi 3 unsur. 1. Ada kesempatan cukup untuk berpikir tenang. 2. Ada waktu untuk menimbang pilihan. 3. Ada keputusan bulat sebelum tindakan dilakukan. Simon dalam Lamintang 2029. Dari fakta persidangan, saya tidak melihat adanya proses berpikir tenang seperti itu. Justru yang terjadi adalah ledakan emosi yang spontan dan tidak terkontrol. Dengan demikian, unsur pasal 340 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 2. Pembuktian klien kami lebih tepat masuk pasal 338 KUHP, pembunuhan biasa. Klien kami memang terbukti menusuk korban. Dan terhadap hal ini ia sudah mengakui dengan penuh penyesalan. 2. Pengakuan pelaku, keterangan saksi hingga rangkaian peristiwa menunjukkan bahwa tindakan itu terjadi karena ledakan emosi, rasa iri, tekanan ekonomi, dan hubungan interpersonal yang rumit. 3. Tidak ada bukti bahwa Ayam datang ke kos korban dengan rencana membunuh. Yang terjadi hanyalah situasi spontan yang berkembang buruk. Oleh karenanya, menurut saya pasal 338 KUHP adalah pasal yang paling sesuai. 3. Kedudukan barang-barang yang diambil. Jaksa penuntut umum menyebut soal laptop, dompet, dan ponsel yang dibawa oleh pelaku, tetapi 1. Tidak ada dakwaan mengenai pencurian, pasal 365. 2. Pengambilan barang-barang itu dilakukan setelah peristiwa.
bukan sebagai motif utama. 3. Barang-barang itu lebih merupakan tindakan panik, bukan niat jahat yang direncanakan. Karena itu, barang-barang ini tidak bisa dijadikan alasan untuk memperberat pidana, dan secara yuridis tidak relevan untuk membuktikan perencanaan pembunuhan. Hal-hal yang mengurangi tanggung jawab pidana. Yang mulia, selama mendampingi klien kami ada beberapa hal yang menurut saya penting dan layak menjadi pertimbangan. 1. Klien masih sangat muda, 23 tahun, dalam tahap kehidupan di mana emosi belum sepenuhnya stabil. 2. Menyesal dan mengakui perbuatan ayam kooperatif sejak awal penyidikan. 3. Faktor psikologis dan tekanan ekonomi. Ia dalam kondisi stres berat karena terlilit utang dan merasa minder terhadap korban. 4. Tidak pernah memiliki catatan kriminal sebelumnya. Ayam dikenal baik oleh tetangga kos maupun teman-temannya. Faktor-faktor ini tidak membenarkan perbuatannya, tetapi setidaknya menggambarkan bahwa ia bukanlah sosok kriminal yang berbahaya secara permanen. Permohonan atau petitum. Dengan segala kerendahan hati kami memohon: 1. Menyatakan klien kami ayam tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 340 KUHP. 2. Menyatakan klien kami hanya terbukti melanggar pasal 338 KUHP, pembunuhan. 3. Menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya dengan mempertimbangkan usia, penyesalan, dan latar belakang psikologis klien kami. Menurut hemat saya, pidana penjara 8-10 tahun masih proporsional dan tetap sesuai rasa keadilan masyarakat. 5. Menetapkan agar klien tetap berada dalam tahanan. Penutup. Yang mulia, pledoi ini saya sampaikan bukan untuk menghapus kesalahan klien saya, tetapi untuk menghadirkan gambaran yang lebih manusiawi mengenai dirinya. Ia bukan hanya seorang pelaku, tetapi juga manusia muda yang tersesat oleh tekanan hidup dan emosinya. Saya berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan aspek keadilan, kemanusiaan dan masa depan klien kami. Terima kasih atas kebijaksanaan dan perhatian yang mulia majelis. Bandar Lampung, 2024. Hormat saya, penasihat hukum, tanda tangan Doni. Daftar pustaka Lamintang PAF 2019, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika. Sari DP 2022, analisis unsur perencanaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana, Jurnal Hukum Indonesia. Prasetyo T 2021, penjatuhan pidana dalam perspektif keadilan restoratif, Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan. Wardani L, faktor psikologis pelaku kejahatan dan relevansinya dalam pertimbangan hakim, Jurnal Psikologi dan Hukum. Demikian, terima kasih.